Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Amalia Konita Ramadhani dengan NIM 2019-210-142. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rantai pasokan. Rantai pasokan adalah sebuah rangkaian atau jaringan perusahaan yang bekerja secara bersama-sama untuk membuat dan menyalurkan produk atau jasa kepada konsumen akhir. Rantai pasokan terdiri dari mitra aliran atas dan aliran bawah. Saya akan menjelaskan tentang aliran atas. Aliran atas yang pertama pemasok bahan mentah, yang kedua komponen, yang ketiga suku cadang, yang keempat informasi, yang kelima keuangan, yang keenam ahli. Keberhasilan perusahaan individu tidak hanya bergantung pada seberapa baik kinerja perusahaan itu, tetapi juga seberapa baik keseluruhan saluran rantaian pasokan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Pratipta Jajal Yuda dengan NIM 2019-210144. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran bawah, saluran pemasaran atau saluran distribusi. Yang pertama ada pedagang grosir atau wholesaler. Sekumpulan orang atau pengusaha yang membuka usaha dagang dengan membeli produk dari subdistributor, kemudian dijual ke pengecer atau ke pedagang besar lainnya. Lalu ada pedagang ngecer atau retailer, individu yang melakukan kegiatan jual beli kepada konsumen untuk digunakan langsung dan tidak untuk dijual kembali. Jadi pedagang ngeceran ini merupakan perantara terakhir dari level saluran pemasaran karena berhubungan langsung dengan konsumen. Skala pedagang ngeceran pun bisa beragam, mulai dari perorangan, ada pula perusahaan retail. Lalu distributor, pihak yang melakukan aktivitas pembelian produk atau barang langsung dari produsen lantas menjualnya kembali kepada toko secara retail. Distributor umumnya tidak hanya mengambil produk dari satu produsen saja, tetapi dari beberapa produsen lainnya. Distributor biasanya juga akan mendapatkan harga yang jauh lebih murah dibandingkan level saluran pemasaran lainnya, karena membeli dalam jumlah yang cukup besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Vira Yuniar Indrayana dengan NIM 2019-210-149. Baik, yang pertama saya di sini akan menjelaskan tentang jaringan pengantar nilai. Apa sih di sini jaringan pengantar nilai itu? Jaringan yang terbentuk dari perusahaan, pemasok, dan distributor, pada akhirnya pelanggan yang bermitra suatu sama lain untuk memperbaiki kinerja keseluruhan sistem. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang saluran distribusi. Saluran pemasaran atau saluran distribusi. Saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang dari produsen sampai ke konsumen atau pemakai industri. Sekelompok organisasi yang saling tergantung yang membuat produk atau jasa tersediai untuk digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen atau pengguna bisnis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tingkatan saluran. Apa sih tingkatan saluran tersebut? Tingkatan saluran adalah lapisan perantara yang melakukan sejumlah pekerjaan dan membawa produk dan pemiliknya lebih dekat dengan pembeli akhir. Ada dua macam tingkatan saluran. Yang pertama adalah saluran pemasaran langsung. Saluran pemasaran langsung adalah saluran pemasaran yang tidak mempunyai tingkat perantara. Yang kedua, saluran pemasaran tidak langsung adalah suatu saluran yang mengandung satu atau tingkat lebih perantara. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Alvina Nikmatul Hikmah dengan NIM 2019-210-155. Saya ingin melanjutkan presentasi teman saya. Saya menjelaskan tentang fungsi saluran pemasaran. Fungsi saluran pemasaran ada 8. Yang pertama, informasi. Informasi adalah pengumpulan dan penyebaran informasi riset pemasaran mengenai pelanggan, pesaing, dan pelaku lain serta kekuatan dalam lingkungan pemasaran yang
potensial pada saat ini. Yang kedua, promosi. Promosi adalah pengembangan dan penyebaran komunikasi persuasif mengenai penawaran yang dirancang untuk menarik pelanggan. Dan yang ketiga, kontak. Kontak adalah komunikasi terbaik dari anggota saluran pemasaran dengan produsen mengenai minat untuk membeli. Dan yang keempat, mencocokkan. Mencocokkan adalah perolehan dan alokasi dana yang dibutuhkan untuk membiayai persediaan pada tingkat saluran pemasaran yang berbeda. Dan yang kelima, negosiasi. Negosiasi adalah usaha untuk mencapai persetujuan akhir mengenai harga dan syarat lain sehingga transfer kepemilikan dapat dilakukan. Dan yang keenam, distribusi fisik. Distribusi fisik adalah kesinambungan penyimpanan dan pergerakan produk fisik dari bahan mentah sampai ke pelanggan akhir. Dan yang ketujuh, pendanaan. Pendanaan adalah pembeli membayar tagihannya kepada penjual lewat bank institusi keuangan lainnya. Dan yang ke-8, pengambilan resiko. Pengambilan resiko adalah asumsi resiko yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi saluran pemasaran tersebut. Sekian dari presentasi saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Naila Murdia dengan NIM 2019-210156. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Sistem pemasaran vertikal atau Vertical Marketing System atau biasa disebut VMS adalah saluran pemasaran di mana produsen, pedagang grosir, dan pengecer bertindak sebagai sistem terpadu. Satu anggota saluran memiliki saluran lain, mempunyai kontrak dengan mereka, atau mempunyai kekuatan yang begitu besar sehingga mereka semua bekerja sama. Dalam sistem pemasaran konvensional, tidak ada anggota saluran yang mempunyai kendali yang cukup besar atas anggota lain, kekurangan kepemimpinan, dan tidak ada sarana formal untuk menugaskan peran dan menyelesaikan konflik saluran. Sehingga timbullah sistem pemasaran vertikal sebagai akibat usaha anggota saluran yang kuat untuk mengendalikan perilaku saluran dan menghilangkan konflik yang terjadi ketika anggota lainnya mengejar tujuan mereka sendiri. Lalu sistem pemasaran vertikal sendiri dibedakan atas VMS korporasi, VMS kontraktual, dan VMS teradministrasi. VMS korporasi adalah sistem pemasaran vertikal yang mengkombinasikan tahap produksi dan distribusi di bawah kepemimpinan tunggal, di mana kepemimpinan saluran ditetapkan melalui kepemilikan bersama. Koordinasi dan manajemen konflik diperoleh melalui saluran organisasi resmi. Lalu yang selanjutnya adalah VMS kontraktual. VMS kontraktual adalah sistem pemasaran vertikal di mana perusahaan independen pada tingkat produksi dan distribusi berbeda yang mengintegrasikan mereka pada basis kontraktual untuk memperoleh dampak yang lebih ekonomis atau penjualan yang lebih besar daripada yang dapat mereka capai sendiri. Koordinasi dan manajemen konflik diperoleh melalui kesepakatan kontraktual antara anggota saluran. Ada 3 jenis VMS kontraktual, antara lain yaitu yang pertama, rantai sukarela yang disponsori oleh pedagang grosir. Lalu yang kedua adalah koperasi pengecer, dan yang ketiga adalah organisasi waralaba atau franchise organization. Lalu yang terakhir adalah VMS teradministrasi. VMS teradministrasi adalah sistem pemasaran vertikal yang mengkoordinasikan tahap produksi dan distribusi di mana tidak melalui kepemilikan umum atau ikatan kontraktual, tetapi melalui ukuran dan kekuatan salah satu atau beberapa anggota yang dominan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya.
Perkenalkan, nama saya Tasya Angela Putri dengan NIM 2019-210159. Di sini saya akan menjelaskan tentang konflik vertikal, yang kedua saluran pemasaran langsung, dan saluran yang pemasaran tidak langsung. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang konflik vertikal. Konflik vertikal sendiri adalah perselisihan yang timbul antara perusahaan-perusahaan pada tingkatan yang berbeda. Untuk menghindari terjadinya konflik, masing-masing peran anggota saluran harus dispesifikasikan dan dikelola. Saluran pemasaran dapat memiliki kinerja yang baik jika memasukkan anggota pemasaran yang memiliki kekuatan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pemasaran langsung. Jadi direct marketing ini adalah suatu metode penjualan dengan menggunakan media pemasaran secara langsung atau tanpa adanya pihak perantara pemasaran dalam transaksi tawar-menawar atau jual-beli atas suatu produk atau jasa yang ditawarkan. Contoh dari pemasaran langsung atau direct marketing ini adalah yang pertama, personal selling atau penjualan tatap muka langsung. Yang kedua, direct mail marketing atau pemasaran lewat email. Jadi, pemasaran langsung ini memiliki manfaat. Jadi, yang pertama itu manfaatnya terciptanya rasa nyaman dan senang serta transaksi yang efektif antara penjual dengan pembeli. Yang kedua, waktunya itu sangat efisien. Yang ketiga, dalam proses tawar-menawar, produk maupun jasa, penjual bisa menekan pengeluaran biaya penjualan, serta pemasaran efisien. Yang ketiga, dalam proses tawar-menawar, produk maupun jasa, penjual bisa menekan pengeluaran biaya penjualan, serta pemasaran terhadap pembeli atau konsumen bisa terjangkau sesuai tempat pemasaran. Nah, pemasaran langsung ini memiliki tujuan. Jadi tujuannya itu pemasaran langsung ditujukan untuk segmen pelanggan tertentu dan berfungsi untuk membujuk pelanggan agar membeli. Karena komunikasi langsung dimungkinkan, pemasar memiliki kemampuan untuk meyakinkan atau menjadi agresif dalam keyakinannya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pemasaran tidak langsung atau indirect marketing. Pemasaran tidak langsung adalah suatu metode penjualan yang menggunakan saluran atau media pemasaran yang bersifat tidak langsung kepada pembeli atau konsumen. Bisa melalui promosi iklan, humas atau public relation, website, blog, dan lainnya. Tujuan pemasaran tidak langsung ini adalah untuk menyentuh pikiran serta perasaan pembeli supaya terjadinya penjualan. Contoh-contoh pemasaran tidak langsung adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah media iklan. Nah, pemasaran tidak langsung ini juga memiliki tujuan, yaitu tujuannya adalah untuk mengingatkan produk yang sudah diketahui pelanggan. Ini harus memicu kesadaran merek untuk produk-produk pasar massal seperti sabun mandi, mode komunikasi yang penting dan melayani tujuannya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nama saya Arya Putra Pratama, NIM 2019-210160. Di sini saya akan menjelaskan tentang inovasi dalam sistem pemasaran. Yang pertama yaitu sistem pemasaran horizontal. Sistem pemasaran horizontal ini mengatur saluran di mana dua atau lebih perusahaan dalam satu tingkatan bergabung bersama untuk meraih peluang pemasaran yang baru. Dan yang kedua yaitu sistem distribusi multi saluran atau saluran pemasaran hibrida, yaitu sistem distribusi ini di mana sebuah perusahaan menetapkan dua atau lebih saluran untuk menjangkau satu atau lebih segmen pelanggan. Jadi misalnya dari sebuah produsen kepada distributor, ke dealer, dari dealer kepada segmen bisnis satu. Selanjutnya yaitu produsen langsung kepada pengecer, disalurkan kepada segmen konsumen 2. Selanjutnya bisa juga dari produsen langsung kepada segmen konsumen 1, misalnya berupa katalog, telepon, dan internet. Dan bisa juga dari produsen langsung kepada segmen bisnis 2 berupa waraniaga. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keputusan desain saluran. Yang pertama yaitu menganalisa kebutuhan konsumen. Saluran pemasaran merupakan bagian dari keseluruhan jaringan penghantar nilai pelanggan.
Merancang saluran pemasaran dimulai dengan menemukan apa yang diinginkan konsumen sasaran dari saluran tersebut. Yang kedua yaitu menentukan tujuan saluran. Tujuan saluran perusahaan juga dipengaruhi oleh sifat perusahaan, produknya, perantara pemasarannya, pesaingnya, dan lingkungan. Perusahaan yang menjual produk yang mudah rusak mungkin memerlukan pemasaran yang lebih langsung untuk menghindari penundaan dan penanganan yang terlalu banyak. Faktor lingkungan seperti kondisi ekonomi dan batasan hukum bisa mempengaruhi tujuan dan desain saluran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nur Rohmazuni Pratiwi dengan NIM 2019-210163. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang mengidentifikasi alternatif utama. Yang pertama ada distribusi intensif, yang kedua ada distribusi eksklusif, dan yang ketiga ada distribusi selektif. Yang pertama, distribusi intensif adalah strategi yang dilakukan anggota pemasaran dengan cara menyimpan sebanyak mungkin stok produk di toko dengan maksud produk tersebut harus tersedia dimanapun dan kapanpun konsumen inginkan. Contohnya tuh seperti rokok, air mineral, permen, terus Indomie, dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada distribusi eksklusif. Adalah strategi di mana perusahaan sengaja membatasi jumlah perantara yang menangani produk. Perusahaan memasarkan produknya hanya ke beberapa penyalur dengan maksud untuk meningkatkan nilai eksklusif produk mereka dengan jumlah yang terbatas dan hanya ada di kota-kota besar. Selanjutnya yang ketiga adalah distribusi selektif. Distribusi selektif itu pengguna lebih dari satu, tetapi tidak keseluruhan perantara yang mau menjual produk perusahaan. Distribusi selektif ini berada di antara distribusi eksklusif dan distribusi intensif. Contohnya tuh seperti merek televisi, terus furnitur, dan peralatan rumah yang kecil didistribusikan dengan cara lain atau dengan cara mereka sendiri. Keputusan manajemen saluran. Yang pertama, memilih anggota saluran. Yang kedua, mengelola dan memotivasi anggota saluran. Dan yang ketiga, mengevaluasi anggota saluran. Yang pertama, memilih anggota saluran. Produsen mempunyai kemampuan beragam dalam menarik perantara pemasaran yang berkualitas. Beberapa produsen tidak mempunyai kesulitan dalam memberikan tugas kepada anggota saluran. Di tingkat ekstrim lainnya, ada produsen yang harus bekerja keras untuk mengumpulkan perantara yang berkualitas. Lalu yang kedua adalah mengelola dan memotivasi anggota saluran. Dalam mengelola salurannya, perusahaan harus meyakinkan distributor bahwa mereka dapat lebih berhasil dengan bekerja sama sebagai bagian sistem penghantar nilai kohesif. Banyak perusahaan yang kini menerapkan sistem manajemen hubungan kemitraan berteknologi tinggi untuk mengkoordinasikan perusahaan pemasaran seluruh saluran mereka. Seperti ketika mereka menggunakan sistem piranti lunak manajemen hubungan pelanggan. Selanjutnya yang ketiga adalah mengevaluasi anggota saluran. Produsen harus memeriksa kinerja anggota saluran secara teratur dan membandingkannya dengan standar seperti kuota penjualan, rata-rata tingkat persediaan, waktu pengiriman kepada pelanggan, perlakuan bagi barang yang rusak dan hilang, kerjasama dalam promosi perusahaan dan program pelatihan, dan layanan bagi pelanggannya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.